Hey Wargamers, kembali lagi Diecast Peddler di sini dalam episode Tactical Talks. Dan kita akan membahas faction baru yang masuk dalam box set Dominion dari Legion's Destruction, yaitu pasukan Orcs The Cruel Boys. Faction Cruel Boys ini memang memberikan warna yang baru bagi Legion's Destruction dan memberikan variasi lain bagi kelompok Orc. Kalau sebelumnya kita punya Orc itu ada Iron Jaws, kemudian Orc War Clan, mereka tuh punya figur dan postur yang lebih bulky dan juga mereka punya kostum yang cenderung lebih modern. Tapi kalau kita perhatikan ya, Cruel Boys ini mereka punya karikatur postur yang lebih slim dan juga kurus, dan dari segi kostum dan aksesoris itu mereka terlihat lebih tradisional. Mereka punya nuansa karena sesuai dengan sumber mereka, asal muasal mereka, yaitu di rawa-rawa swamp, sehingga mereka terlihat bahwa figurnya ini lebih berantakan begitu dan terlihat lebih ke seperti malnutrisi gitu ya, orc yang malnutrisi. Oke, tapi kita tidak akan bahas banyak karena di episode K yang kita ini adalah Tactical Talks. Yang akan kita bahas adalah mengenai War Scroll, parameter yang ada di War Scroll, dan juga abilities dari masing-masing unit ini. Baiklah, kita akan mulai, yaitu pada unit yang kita akan mulai. Baiklah, kita akan mulai lebih dahulu pada unit-unit infantry, baru kita akan lanjutkan pada unit leader. Pertama, tentu saja di faction Cruel Boys ini ada battle line. Battle line utamanya adalah Guthrie Pass. Kalian bisa lihat model yang sudah diwarnain di sini, ada 10 model. Ini adalah pasukan Guthrie Pass. Dia punya base itu 32 mm. Mereka menggunakan semacam spear dan juga ada perisai. Oke, kita akan lihat ini dia war scroll-nya. Untuk Guthrie Pass ini punya karakteristik move 5, wounds 2, save-nya 5+, dan bravery dia 5. Oke, kalau tidak salah untuk battle profile-nya ini cost-nya sekitar 180 points, jadi sekitar 18 poin per modelnya. Oke, ini termasuk points yang lumayan ya, jadi value-nya cukup baik karena untuk ukuran di bawah 20 poin itu kita bisa dapat 2 wounds. Namun sayangnya mereka cukup lemah karena save. Battleline utamanya adalah Guthrie Pass. Kalian bisa lihat model yang sudah diwarnain di sini, ada 10 model. Ini adalah pasukan Guthrie Pass. Dia punya base itu 32 mm. Mereka menggunakan semacam spear dan juga ada perisai. Oke, kita akan lihat ini dia war scroll-nya. Untuk Guthrie Pass ini punya karakteristik move 5, wounds 2, save-nya 5+, dan bravery dia 5. Oke, kalau tidak salah untuk battle profile-nya ini cost-nya sekitar 180 points, jadi sekitar 18 poin per modelnya. Oke, ini termasuk points yang lumayan ya, jadi value-nya cukup baik karena untuk ukuran di bawah 20 poin itu kita bisa dapat 2 wounds. Namun sayangnya mereka cukup lemah karena save-nya hanya 5+. Baik, dari sisi attack-nya mereka menggunakan Weak Stika, dimana punya range 2 inch, attack-nya 2, hit-nya 4, dan wound-nya 4, dan damage-nya 1. Nah, kemudian ke skill mereka, ability mereka nggak terlalu banyak ya. Tapi di sini hanya ada satu, yaitu Scare Tactics, dimana kalau mereka bisa menunjuk satu unit musuh, kemudian itu akan dijadikan acuan, dan jika mereka harus battle dengan unit itu, maka akan memotong satu hit rolls dari tiap serangan yang dilakukan oleh unit itu terhadap si Guthrie Pass ini. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan battle line dari Stormcast Eternal yang baru, yaitu Vindictors. Vindictors itu hanya dapat 5 model, cost-nya itu sekitar 130 poin. Jadi
satu modelnya itu sekitar 26 poin. Memang lebih mahal ya si Vindictus itu. Namun kita sudah sempat melakukan perbandingan dari sisi wound sama, kemudian save-nya Vindictor itu jauh lebih rendah 13, dan kemudian dari kemampuan serang pun to hit mereka 13 dan wound-nya 13, dan attack-nya 2 masih mendapatkan rank -1. Dan sebenarnya secara perbandingan sangat jauh, kalah jauh Gutribus ini. Mereka jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Vindictor sebagai battle line. Tapi ternyata ada satu hal yang bisa membuat Gutribus ini cukup kuat ya jika dibandingkan dengan lawan tandingnya itu Stormcast Eternals. Nah, ini kalian bisa lihat, kita akan loncat dulu ke Allegiance Abilities. Pitch Battle Profile ini mereka punya namanya adalah Venom Encrusted Weapons. Jadi ini memberikan ke abilities untuk unmodified hit rolls 6, mereka bisa dilakukan konversi menjadi mortal wounds sesuai dengan damage karakteristik dari unit tersebut begitu. Nah, ini yang jadi satu poin yang sangat krusial dan penting, karena artinya jika mereka bisa mencapai unmodified 6 itu, otomatis wound threshold dan save threshold maupun save itu dari unit yang diserang itu bisa diabaikan semua begitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bagaimana jika untuk battle points yang sama. Jadi untuk sekitar 5 Vindictors itu setara dengan 7-8 Gutribus. Dan jika mereka melakukan combat phase bersamaan, ternyata outcome dari Vindictors ini jauh lebih tinggi dibandingkan Gutribus, hampir 3 kali lipatnya. Nah, tetapi dengan adanya Allegiance Abilities Venom Encrusted Weapons, ternyata Gutribus ini bisa melipat gandakan outcome attack-nya tuh jauh sekali. Karena seperti efeknya, dimana dengan adanya efek Mortal Wounds itu, otomatis save maupun wound threshold itu menjadi diabaikan. Padahal itu kan karakteristik yang menjadi defense paling utama, keunggulan dari Vindictors. Ini kita punya Hope Growth Slitas. Ini mereka menggunakan base 25 mm dan mereka size-nya sangat kecil ya, jauh lebih kecil dibanding yang Gutribus. Dan tentu saja sesuai dengan size-nya, mereka fungsinya sebagai cannon fodder. Jadinya mereka punya karakteristik wound yang tidak terlalu kuat dan akan cepat sekali untuk mati gitu. Nah, ini dia war scroll-nya. Mereka move 5 inch, wounds-nya 1, dan save-nya pasti sangat rendah sekali, 6+. Bravery mereka sayang sekali sangat rendah, yaitu 4. Sehingga untuk unit seperti ini sangat rentan sekali untuk mereka dihabisi pada saat battle shock phase. Nah, kelebihan dari unit ini adalah mereka ternyata punya missile weapon yang range-nya tidak terlalu baik, 8 inch, tapi attack-nya juga 1, damage-nya 1, tapi punya efek rank -1 dan hit beserta hit threshold-nya 4 dan wound threshold-nya 3. Ini cukup baik. Artinya unit ini kalau misalnya mereka bersamaan dengan atau di belakang Gutribus, mereka bisa memberikan support artillery yang cukup lumayan. Kemudian mereka punya serangan weapon ini, Slither Knives. Wow, ini cukup bagus juga ya. Attack-nya 2 dan damage-nya 1, meskipun hit dan wound threshold-nya 4+ dan 5+. Kemudian mereka bisa dilengkapi dengan seorang champion, Standard Bearer, yang bisa melakukan reroll battle shock test, musician, bisa melakukan run dan shoot secara bersamaan. Kemudian ada satu lagi keahlian mereka adalah jika unmodified hit roll for an attack made with Slither Knives is 6, serangan itu bisa menghasilkan 2 hits. Wow, jadi satu serangan ini kalau bisa dapat dua-duanya unmodified bisa menjadi 4 attack gitu. Oke, ini cukup lumayan, meskipun bisa dipatahkan gitu ya kalau lawannya itu punya save yang cukup tinggi gitu. Nah, dan sayangnya karena dia adalah dari pasukan Hope Growth, mereka tidak dapat manfaat benefit dari efek Venom Encrusted Weapon. Ya, itu dia. Namun ini cukup lumayan karena pitch battle profile-nya itu hanya
95. Jadi untuk cannon fodder atau misalnya untuk dari lini depan ya sangat bagus pasukan ini. Baik, selanjutnya kita punya unit ini di sebelah kanan. Ini adalah Manskewer Bold Boys. Seperti figurnya ya, menggunakan crossbow. Jadi ini merupakan pasukan jarak jauh. Serangan utamanya ada pada senjata crossbow-nya. Page battle profile-nya, mereka punya wound 2. Oke, kita lihat dulu ya, poinnya berapa. Untuk Skewer Bold Boys ini punya poin 120. Jadi satu modelnya tuh sekitar 40 poin. Ini cukup tinggi ya. Biasa memang untuk unit dengan 40 sekitar 30, 40, kemudian 50 poin itu memang dalam satu unitnya hanya ada 3 model gitu. Seperti ini juga, ini terdiri dari 3 model. Wounds-nya 2, kemudian save-nya 6 plus. Ya ternyata untuk ukuran 40 poin model nih termasuk cukup lemah. Bravery juga sangat rendah, 5. Sehingga untuk Manskewer ini mereka sangat tidak cocok jika harus close bertarung dalam jarak dekat. Mereka sebaiknya menjaga jarak dan menyerang dari kejauhan dengan memanfaatkan crossbow mereka. Baik, crossbow-nya itu ada 2 macam pilihan serangan, hasty shot dan aim shot. Yang mana satu punya range lebih jauh, aim shot, dan hasty shot punya range hanya 12 inch. Attack-nya 2, kemudian damage-nya 2 dan 2. Tapi untuk aim shot ini ternyata punya attack yang ternyata lebih sedikit, hanya 1 attack. Tapi mereka lebih accurate karena hitnya adalah 12. Jika setelah saya lakukan perbandingan, ternyata secara outcome itu tetap statistiknya lebih chance untuk damage-nya lebih besar secara hasty shot. Aim shot ini satu serangan tapi outcome-nya cenderung masih tetap lebih rendah dibandingkan si hasty shot. Baik, setelah kita bahas infanteri, kita punya di belakang ini unit-unit hero. Kita akan mulai dulu dari sebelah kiri. Nah, ini ada unit orc yang mereka lebih besar gitu figurnya, posturnya banding Kutripas maupun yang lain, dan mereka membawa kayak semacam panji-panji, dan tentu saja karena dia bawa panji-panji, fungsi mereka pasti sebagai totem. Ini adalah Murknob with Belcabana, punya wounds 6, save-nya 4, bravery 7, oke. Move-nya 5 inch. Jadi mereka punya attack juga cukup bagus ya. Attack-nya 3, damage-nya 2, total bisa sekitar 6 damage. Hit-nya plus 3, wound 3, masih punya range minus 1. Ini hampir sekuat dari Annihilator si Stormcast Eternal. Kemudian mereka punya pertama adalah ability-nya Power of Kragnos. Jadi jika ada unit 12 inch dari si Murknob ini, maka dia bisa melemparkan dadu untuk menilkan efek dari endless spell atau efek dari spell yang dikenakan ke unit tersebut. Jadi ini in addition dari efek-efek unbinding spell yang bisa dilakukan selama hero phase ya. Nah, kemudian ada Breath of the Mire Drakes, dimana kalau unit ini berada dalam 3 inch dari unit ini, itu ada unit musuh, dia bisa melemparkan dadu melakukan tes yang efeknya bisa menyebabkan damage ke unit musuh tersebut. Jika 2-5 itu bisa 1 mortal wounds, tapi kalau 6 bisa menyebabkan D3 mortal wounds. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah kumpulan pasukan musuh, ini cukup lumayan ya, bisa menyerang beberapa unit musuh sekaligus gitu. Berikutnya, ini ada seperti orc yang seperti penyihir gitu, ya seperti dukun, shaman. Ini adalah Swamchala Shaman. Oh iya, untuk page battle profile-nya tadi kita belum lihat ya. Untuk Murknob ini hanya sekitar 115 poin, jadi cukup kecil juga.
Sementara Swamchala Shaman nih 125 poin. Dia punya wound 6, save-nya 15, lebih lemah ya kalau dibanding Morknop. Kemudian move-nya 5 dan bravery 6. Dia menyerang menggunakan Pogbark Staff. Damage-nya besar. Attack 2 dan damage-nya di 3 cukup lumayan. Tapi yang sangat menarik adalah range-nya ternyata 3 inch. Ini range-nya sangat cukup jauh ya, cukup panjang, dan bagus ini berarti dia untuk support unit infanteri di belakang unit infanteri lainnya. Kemudian sebenarnya dia punya semacam asisten ini, si Podgrowth. Dia menggunakan backup stable. Profilnya tidak terlalu bagus untuk attack-nya. Kemudian dia punya abilities adalah poison and elixirs. Jadi ini bisa untuk menggantikan kemampuan dia untuk karena dia wizard, dia bisa casting spell. Tapi jika dia tidak melakukan casting spell, dia bisa menggunakan poison or elixirs yang mana ini bisa memberikan positif buff kepada unit infanteri. Jadi kalau poison itu efek dari Venom Encrusted itu yang tadinya 6 sekarang bisa digunakan hanya dengan threshold 5. Sedangkan elixir bisa memberikan plus 1 terhadap save roll. Baik, berikutnya kita punya unit hero di sini. Ini adalah Killaboss. Killaboss itu with step growth punya battle profile 140 poin. Dia termasuk leader infanteri ya. Karena dia punya profil attack yang cukup bagus dibandingkan hero-hero yang tadi sebelumnya. Wounds dia 6, move tidak terlalu bagus 5 inch, tapi save dia 4+. Kemudian dia punya senjata Post Heka yang mana ini attack-nya 4 dan damage-nya 2. Jadi totalnya bisa sekitar 8 outcome damage-nya. Kemudian ada Rusting Flail. Ini bisa di custom. Jadi antara menggunakan Scare Shield atau Rusting Flail. Jika Rusting Flail dia dapat serangan attack 2 dan damage 1 dengan hit wound threshold-nya 13, jaraknya 2 inch. Tapi jika menggunakan Scare Shield, save dia ini nanti bisa menjadi 13 gitu. Kemudian dia ditemani oleh Step Growth yang menggunakan Price Shift. Attack-nya cukup tinggi ya, 3, meskipun hit wound-nya hanya 14 ya. Kemudian ini dia, karena Kruleboyz itu dia rata-rata punya bravery yang cukup rendah, maka sangat penting sekali untuk ada Killaboss di sekitar mereka. Karena efek dari all part of the plan ini, kalau battle shock-nya gagal, dia hanya satu model yang akan kabur dari unit itu. Nah, ini bisa sangat mensupport dan melindungi unit itu dari cepat habis pada saat karena efek battle shock yang fail. Kemudian ada satu lagi support abilities namanya You Hold Them Off, yang bisa digunakan kalau Killaboss ini wounds-nya sudah menerima banyak wounds dan dalam kondisi kritis. Dengan menggunakan abilities ini, kita bisa melakukan sacrifice dari step growth itu untuk menetralisir satu damage. Nah, efeknya adalah kita harus melakukan rolling die itu. Jika 1-5, step growth itu akan terbunuh dan wound-nya akan dihapuskan, 1 wound. Tapi kalau 6, nah kita akan beruntung nih, karena step growth kita tidak harus terbunuh dan wound-nya tetap dihapuskan. Killaboss on Great Gnastov. Jadi ini Killaboss sama, tapi dia ada di atas mount hewan yang ditunggangi ini. Jadi ini punya base size yang cukup besar, oval ya. Nah, untuk pitch battle profile-nya sekitar 200 poin. Oke, ini sebetulnya nggak terlalu besar ya untuk misalnya ada hero ada yang minor hero, ada yang major hero. Untuk major hero sih ini termasuk murah. Apalagi dengan wound threshold dia dapat ini 10 dan save-nya 3. Move-nya 10 inch dan bravery 7. Jadi ini termasuk hero yang cukup kuat karena ya wounds dan save ya, dan juga secara
pitch battle profile-nya cukup murah gitu. Nah, senjatanya sama seperti yang push Heka, yang Killa push tadi, cuman bedanya di sini adalah Jagged push 3, attack-nya 4 dan damage 2. Threshold lainnya tuh sama seperti yang itu. Nah, kemudian untuk mount-nya ini, hewan yang ditunggang ini punya senjata Bone Crushing Fangs. Itu punya profil yang sama, cuman bedanya adalah range-nya ternyata lebih besar ini, -2. Nah, ini sangat membantu sekali nih kalau melawan lawan-lawan yang punya save-nya cenderung besar. Dia punya abilities juga sama, all part of the plan. Jadi jika posisi dia tuh dekat dengan unit-unit infanteri, dia bisa sangat berguna sekali untuk menghindari efek-efek battle shock yang failed battle shock. Nah, kemudian ada skill lagi adalah Savage Hound. Ini kalau dia melakukan charge attack pada satu kill turn, maka dia bisa dapat extra +1 to hit rolls untuk +1 terhadap 2 hitnya. Wow, jadi 2 hitnya ini nanti bisa menjadi 2+ ini. Nah, sudah 2+, masih ada efek Venom Encasted Weapon lagi. Nah, itulah tadi gambaran dan profil dari War Scroll Faction Kruleboyz. Kedepannya nanti Warhammer Game of Workshop sudah mengeluarkan banyak additional unit lainnya yang bisa dibeli secara standalone, terutama untuk hero-heronya dan juga mungkin unit-unit infanteri dengan size yang lebih besar. Nah, kemudian secara opini pribadi, untuk Kruleboyz ini punya kelebihannya adalah termasuk unit yang cukup mudah dipelajari. Jadi sangat bagus untuk kalian yang mungkin masih baru pemula atau baru mulai terjun di wargaming Age of Sigmar, karena abilitiesnya itu tiap unitnya ini tidak terlalu banyak dan juga setiap abilities itu cukup mudah cara penerapannya, sehingga untuk kalian yang baru belajar itu akan mudah gitu untuk menghafal dan menggunakan abilities ini. Biasa unit faction lain tuh lebih sulit secara abilitiesnya, dan kadang resource-nya tuh lebih kompleks ya. Nah, tapi yang menjadi kelemahan adalah Kruleboyz ini hitungannya adalah termasuk punya unit-unit yang cukup lemah dan sangat rentan untuk hancur oleh unit dari faction lainnya. Nah, ini juga mungkin salah satu faktor adalah karena faction ini sangat harus bergantung pada allegiance abilities juga ya. Nah, saat ini kan baru ada satu allegiance abilities ini, Venom Encasted Weapons. Nah, kedepannya mungkin jika saat ini sih sudah ada ya lore booknya untuk yang Kruleboyz ini, itu jika kita pelajari nanti mungkin ada allegiance abilities yang bisa memberikan buff positif sehingga mereka lebih sustain dan juga punya outcome damage yang lebih baik. Nah, sekian dulu video dari kami. Kita akan lanjut lagi ya di video lainnya untuk bahas lebih detail juga mengenai Kruleboyz ini dan juga faction lainnya yang akan dirilis ke depannya. Oke, sampai jumpa kembali Wargamer.